Abad ke-18 adalah salah satu masa perubahan besar-besaran dalam tatanan kehidupan manusia. Salah satunya adalah dimulainya revolusi industri. Di balik pencapaian besar umat manusia itu, ada praktik-praktik kotor yang dilakukan demi ambisi industrialisasi. Ada satu bisnis yang menggiurkan, yaitu dengan berlayar menggunakan kapal besar ke tengah samudra, membawa tombak-tombak besar dan menargetkan sasaran ke paus-paus penghasil minyak. Bisa dibayangkan, dahulu orang tidak menggunakan minyak bumi atau minyak sawit, melainkan minyak paus untuk kegunaan seperti bahan bakar penerangan, pelumas mesin, bahan dasar margarin, lilin, sabun, dan kebutuhan lainnya yang sangat dibutuhkan dalam industri. Seberapa parahkah dampak dari perburuan paus di masa itu? Apa pelajaran yang bisa kita ambil darinya? Dan tahukah kalian, di Indonesia sendiri masih ada sebuah suku yang hingga kini mempertahankan tradisi berburu paus secara turun-temurun. Laut dingin di lingkaran Arktik, salah satu saksi bisu dari sejarah yang rakus. Perairan dingin di sini adalah habitat alami bagi paus kepala busur. 150 tahun yang lalu, populasinya hampir habis, namun kini mereka telah pulih dari derita masa lalu. Uniknya, mereka dianggap sebagai mamalia yang hidup paling lama. Penelitian menunjukkan mereka dapat berusia lebih dari 200 tahun. Artinya, bisa jadi di antara mereka adalah veteran yang pernah merasakan masa-masa gelap itu. Paus sendiri ada bukan hanya untuk diagung-agungkan oleh kita, tetapi mereka memiliki peran ekologis yang sangat penting. Spesies yang berbeda dengan cara hidup yang berbeda punya peran masing-masing di setiap habitatnya. Dari kotorannya saja, paus bahkan telah menyumbang penghidupan bagi beragam spesies laut yang bergantung pada kotoran paus. Bahkan paus yang mati tetap memberi manfaat bagi kehidupan laut. Bangkainya yang tenggelam ke dasar akan disambut para penghuni dasar laut hingga ke laut dalam yang sunyi. Sementara apabila bangkainya terdampar, giliran spesies darat seperti beruang kutub yang akan menyambutnya. Tidak hanya itu, laporan menunjukkan bahwa paus sangat berperan dalam penyerapan karbon di bumi. Perburuan paus bukanlah kegiatan yang baru muncul pada era modern. Kita harus mundur ribuan tahun yang lalu. Sejak lama, perburuan paus secara tradisional telah dilakukan di berbagai tempat yang berbeda. Kita bahkan bisa menelusurinya hingga ke masa prasejarah. Di Jepang, ada artefak berbentuk pedang yang terbuat dari tulang paus yang berasal dari periode Jomon sekitar 14.000 hingga 300 tahun sebelum Masehi. Namun ini masih belum terlalu kuat untuk memastikan bahwa mereka telah berburu paus. Bukti yang dianggap yang paling tua sejauh ini adalah petroglif Bangude yang ditemukan di Korea, sebuah situs Neolitikum yang berusia antara 6.000 hingga 1.000 tahun sebelum Masehi. Terdapat banyak pahatan batu yang merepresentasikan paus dan kebanyakan adalah paus besar seperti paus bungkuk, paus abu-abu, right whale, hingga paus sperma. Yang paling menarik, di sini ada penggambaran yang merepresentasikan kegiatan berburu paus, memperlihatkan setidaknya ada 5 perahu pemburu paus yang diwakili oleh antara 5 hingga 18 orang. Tidak hanya itu, terdapat pula tulang-tulang paus beserta tumpukan tulang hewan lainnya, memperkuat bukti perburuan paus yang dilakukan orang-orang Korea pada masa prasejarah. Perburuan paus telah terjadi di berbagai tempat di era mendatang. Komunitas kecil di Atlantik Utara, Pasifik Utara, dan Samudra Arktik telah melakukan perburuan paus sejak 3.000 tahun sebelum Masehi. Salah satu di antaranya adalah suku Inuit yang masih melakukannya sampai sekarang. Di masa lalu, perburuan paus menjadi sumber pangan penting bagi masyarakat pesisir. Daging, lemak, serta organ dalam paus dimanfaatkan sebagai sumber protein, vitamin, dan mineral yang bernilai tinggi. Hingga saat ini, sebagian komunitas seperti masyarakat Faru masih mempertahankan tradisi mengkonsumsi daging paus, baik dalam kondisi segar, difermentasi, maupun setelah melalui proses pengeringan dan pengasinan. Namun, perburuan paus secara tradisional di masa lalu dianggap memiliki dampak ekologi yang kecil. Tetapi bukan manusia jika tidak ada inovasi.
perburuan paus terus berkembang, apalagi setelah manfaat yang diperoleh dari makhluk raksasa ini semakin diminati. Akhirnya, mendorong perburuan untuk kebutuhan komersial hingga sampai pada kebutuhan industri. Disinilah semuanya bermula. Tahukah kalian, di perairan dingin selatan maupun utara bumi, ada paus yang diberi nama Right Whale. Nama ini berasal karena dulu pemburu paus menganggap Right Whale sebagai paus yang paling tepat untuk diburu. Mereka menghasilkan minyak dan balin dalam jumlah besar dan mudah ditangkap karena mereka ditemukan di dekat pantai, berenang lambat, dan mengapung saat mereka mati. Membuat spesies ini sempat berada pada ambang kritis menuju kepunahan. Pada mulanya, perburuan komersial dilakukan dengan skala kecil. Singkatnya, perburuan komersial adalah kegiatan yang dilakukan untuk tujuan dagang dengan menjual berbagai produk yang berasal dari paus. Penduduk Basque di Teluk Biscay, di perbatasan antara Prancis dan Spanyol, adalah yang mengawali praktik ini pada abad ke-11, memburu paus balin Atlantik Utara, salah satu spesies paus yang paling terancam punah saat ini. Masyarakat Basque awalnya membatasi perburuan mereka di Teluk Biscay, tetapi sejak diperkenalkannya kapal laut, mereka dapat mencari lebih jauh lagi, hingga Selat Inggris dan Irlandia Selatan sejak abad ke-14. Kemudian semakin jauh ke Atlantik Utara pada abad ke-16 dan menuju Islandia pada abad ke-17. Lama-kelamaan, produk paus semakin populer, yang juga mendorong mulai populernya perburuan paus di seluruh Eropa Utara pada awal abad ke-14. Negara-negara ini mengandalkan pengetahuan dan pengalaman dari orang-orang Basque dalam ekspedisi pertama mereka. Salah satunya, perusahaan Muscovy Inggris yang mengirim pemburu paus dari Basque ke Pulau Spitsbergen pada tahun 1610. Hampir seluruh bagian tubuh paus dapat dimanfaatkan oleh manusia. Daging, kulit, lemak, dan organ dalam dapat dikonsumsi. Sementara itu, balin, yaitu bagian penyaring berbahan keratin di mulut paus yang terdapat pada kelompok paus Mysticeti. Bagian ini sangat berguna untuk paus menyaring plankton, krill, atau organisme kecil lainnya yang menjadi makanan mereka. Balin biasanya digunakan orang-orang terdahulu untuk ditenun, menjadi keranjang dan dijadikan tali pancing. Di wilayah beriklim hangat, balin bahkan dimanfaatkan sebagai bahan atap. Di sisi lain, tulang paus kerap digunakan untuk membuat alat-alat dan diukir menjadi benda seremonial seperti topeng hingga bilah-bilah domino. Selama beberapa dekade berikutnya, pemburu paus dari Inggris, Belanda, Denmark, dan Prancis mengirim ekspedisi rutin untuk memburu paus kepala busur di teluk sekitar Spitsbergen. Berbagai pemukiman khusus pemburu paus didirikan di daerah tersebut, termasuk pemukiman Smeerenburg di Pulau Amsterdam di Kepulauan Norwegia. Mereka bahkan sering merebut wilayah dengan sesama pemburu paus lainnya. Tidak jarang, konflik disertai kekerasan terjadi. Namun meskipun sudah tampak mengkhawatirkan, ini belum mencapai puncaknya. Sejak pertengahan abad ke-17, pemburu paus Eropa mulai menjelajahi perburuan paus di laut terbuka dan peluang di sekitar Islandia dan Greenland, lalu Amerika Utara, dan akhirnya mengirim ekspedisi hingga ke Pasifik Selatan dan Antartika pada abad ke-18. Mereka kemudian menemukan jenis paus lain yang dianggap memiliki keuntungan tersendiri, yaitu paus sperma. Paus sperma menghasilkan sejenis minyak lilin berwarna putih kental yang disalahartikan sebagai sperma oleh para pemburu. Lilin ini berasal dari organ spermaceti di bagian kepala mereka yang besar. Berbeda dengan beberapa spesies paus balin yang cenderung hidup di perairan pesisir yang dangkal, paus sperma hidup di perairan dalam di lautan terbuka. Perburuan paus sperma akhirnya mengubah sifat pemburu paus, mendorong mereka untuk berlayar lebih jauh dan memakan waktu yang lebih lama. Seiring berjalannya waktu, aktivitas perburuan paus yang dilakukan di Eropa mulai menyebar ke wilayah Amerika Utara. Para pemukim kolonial di Amerika sangat bergantung pada minyak paus sebagai sumber penerangan utama untuk lampu-lampu mereka. Memasuki pertengahan abad ke-18, populasi paus di dekat pesisir Atlantik mulai menurun drastis, membuat perburuan paus makin sulit. Hal ini mendorong armada pemburu paus Amerika untuk memperluas jangkauannya ke berbagai lautan di seluruh dunia, termasuk ke wilayah Arktik dan Antartika yang kaya akan paus. Puncak kejayaan industri perburuan paus di Amerika terjadi pada pertengahan abad ke-19.
Kemajuan teknologi seperti penggunaan tombak bermuatan senjata dan kapal bertenaga uap meningkatkan efisiensi perburuan paus secara signifikan di seluruh dunia. Meriam digunakan untuk menembakkan tombak yang dilengkapi bahan peledak. Dengan bantuan mesin derek bertenaga uap, paus dapat ditarik ke atas kapal. Armada Amerika yang berpusat di pantai timur mengoperasikan ratusan kapal di wilayah Atlantik Selatan, Pasifik, dan Samudra Hindia. Pada masa itu, perburuan paus menjadi industri bernilai jutaan dolar dan para ilmuwan memperkirakan bahwa jumlah paus yang diburu di awal abad ke-20 melampaui total perburuan yang terjadi selama 4 abad sebelumnya jika digabungkan. Ratusan kapal berlayar setiap harinya. Industri ini bahkan menempati peringkat kelima di Amerika Serikat. Minyak paus menjadi komoditas penting yang dapat melumasi semua benda mekanik termasuk senjata, jam tangan, mesin jahit, dan mesin tik. Minyak ini juga hampir menerangi setiap mercusuar hingga lampu-lampu di rumah-rumah dan jalanan di Amerika Serikat. Pada era revolusi industri, minyak paus sangat penting sebagai pelumas mesin. Tentu saja, kegiatan membabi buta ini langsung berdampak terhadap populasi paus di seluruh dunia. Membuat laut yang dulunya dipenuhi paus, kini mulai kosong. Para pemburu menebar jangkara ke seluruh perairan di dunia untuk mengisi barel mereka sampai penuh. Pada awal abad ke-20, Amerika Serikat mulai menarik diri dari industri ini. Sementara itu, di belahan dunia lain, drama laut masih berlangsung. Negara seperti Norwegia, Jepang, dan Uni Soviet mengambil alih industri ini. Dengan semangat eksploitasi yang tinggi, mereka memburu paus biru dan paus sirip tanpa henti. Jepang yang sejak lama memiliki tradisi maritim juga mulai bertransformasi. Mereka tidak lagi hanya mengandalkan teknik tradisional, tetapi mulai mengadopsi teknologi perburuan paus yang lebih modern. Sasaran mereka pun meluas, dari right whale Pasifik Utara hingga paus bungkuk, paus sirip, dan paus abu-abu. Memasuki abad ke-20, Jepang menjadi salah satu pemain utama dalam industri perburuan paus komersial, menjadikan aktivitas ini sebagai bagian penting dari sejarah kelautan dan ekonomi di negaranya. Norwegia pun tidak mau kalah dengan alat penangkap paus bertenaga uap miliknya. Pada puncaknya, hingga lebih dari 60.000 paus ditangkap dari lautan dalam kurun waktu 1 tahun saja. Namun waktu terus berjalan, industri bau amis ini pun secara drastis mengalami penurunan. Setelah melalui masa-masa yang dipenuhi hujaman tombak dari para pelaut, paus-paus akhirnya mulai menghirup napas lega secara perlahan. Industri ini pun ditinggalkan karena banyak faktor. Sejak tahun 1960-an, karena populasi paus terus menurun, banyak perusahaan Eropa mulai menarik diri dari industri ini. Dengan jumlah paus yang semakin sulit ditemukan, industri minyak paus menjadi semakin mahal, berbahaya, dan penuh resiko. Di sisi lain, dunia mulai beralih ke jenis minyak baru yang lebih mudah diakses. Tidak lain dan tidak bukan, yaitu minyak bumi. Meningkatnya penggunaan minyak bumi beriringan dengan menurunnya penggunaan minyak paus. Banyak media yang mengatakan minyak bumi telah berhasil menyelamatkan paus. Mungkin benar setidaknya untuk saat itu, karena kenyataannya, kelak di kemudian hari, minyak bumi dengan segala polutannya dan gas rumah kaca yang ditimbulkan, kembali mencekik paus di tengah samudera. Setelah drama melelahkan, di mana industri melahap semua yang muat di kantongnya, kini beberapa spesies paus yang dulu menjadi sasaran empuk, bahkan hampir habis, mulai pulih. Meskipun beberapa lainnya masih harus bekerja keras untuk tetap menjadi bagian dari samudra yang luas. Contohnya, 1 dari 3 spesies right whale telah berhasil pulih, meskipun 2 diantaranya masih harus berjuang. Pada tahun 1946, negara-negara yang terlibat dalam perburuan paus berkumpul untuk mengatur perburuan paus, mendirikan lembaga baru yang pada saat yang sama sangat konservatif dan radikal, menyusul kekhawatiran yang mulai muncul dari kondisi paus di alam liar. International Whaling Commission atau Komisi Perburuan Paus Internasional dibentuk dengan tujuan mengatur kuota perburuan paus dan hal-hal yang berhubungan dengannya. Awalnya, komite ini beranggotakan 15 negara dan terus berkembang hingga kini 88 negara telah bergabung.
Namun peraturan-peraturannya hanya terikat bagi negara yang menjadi anggotanya. Bahkan beberapa negara menyatakan keluar dan masuk beberapa kali. Salah satunya Jepang yang keluar dari komite ini pada tahun 2019 dan memberlakukan aturannya sendiri. Jika dibandingkan dengan masa jayanya, perburuan paus kini sudah berkurang. Komisi Perburuan Paus Internasional memperbolehkan perburuan secara aboriginal, yaitu perburuan yang dilakukan oleh masyarakat adat. Meskipun masih kontroversial, namun perburuan aboriginal diperbolehkan dengan alasan untuk kebutuhan budaya dan penghidupan masyarakat, bukan untuk kebutuhan komersial, dan dagingnya tidak dapat diekspor. Dan diantaranya, Indonesia punya suku asli yang masih memiliki budaya berburu paus. Mereka adalah penduduk Lamalera dan Lamakera. Paus yang biasa mereka tangkap adalah paus sperma, dan mereka masih melakukannya dengan cara tradisional. Di Indonesia, berburu paus sendiri adalah tindakan ilegal, namun khusus suku-suku ini, mereka diperbolehkan. Menurut survei yang dilakukan WWF, perburuan paus yang dilakukan di Lamalera dan Lamakera tidak membahayakan populasi paus di dunia dan spesies terancam punah lainnya. Bagi mereka, paus bukan hanya sekedar sumber daya, tetapi spiritual dan nadi kehidupan. Masa perburuan paus secara besar-besaran mengajarkan kita betapa bahayanya eksploitasi alam yang tak terkendali, ketika manusia lebih mementingkan nilai ekonomi sesaat dibandingkan keberlanjutan hidup spesies lain. Selama ratusan tahun, paus diburu tanpa ampun demi minyak dan dagingnya, hingga populasi mereka nyaris punah. Dan bahkan setelah upaya pelestarian dimulai, pemulihan tetap berjalan sangat lambat. Kita bahkan masih bisa melihat pola yang serupa, namun dengan objek yang berbeda di masa sekarang. Kehidupan bukan sekedar tentang keuntungan, tetapi tentang harmoni dengan bumi yang kita huni bersama. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih. Jika kalian ingin mendukung keberlangsungan channel ini, berikan dukungan dengan berdonasi lewat Saweria, scan QR berikut, atau klik link di deskripsi.